Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vepong Laba dengan NIM 2023 Di sini saya akan membahas tugas mekanika tanah 2 yang membahas tentang penurunan. Jika tanah dibebani, maka akan terjadi penurunan. Penurunan akibat beban terdiri dari dua, yaitu penurunan segera dan penurunan konsolidasi. Di sini saya akan membahas tentang penurunan segera. Penurunan segera terjadi pada tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus kering dalam keadaan tidak jenuh, terjadi segera setelah beban bekerja. Penurunan segera ini bersifat elastis. Dalam praktik, sangat sulit diperkirakan besar penurunannya. Jenis-jenis penurunan segera. Yang pertama yaitu akibat beban terbagi rata pada luasan lingkaran fleksibel di permukaan. Yang kedua, penurunan segera pada pondasi 4 persegi panjang fleksibel. Yang ketiga, penurunan segera akibat beban terbagi rata luasan fleksibel pada lapisan dengan tebal terbatas. Yang keempat yaitu penurunan segera pada pondasi kaku. Yang kelima yaitu perkiraan penurunan pada tanah pasir dengan korelasi empiris. Nah, pada jenis yang kelima ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu perkiraan penurunan dengan menggunakan hasil uji plat beban. Yang kedua, perkiraan penurunan dengan menggunakan hasil uji SPT. Yang ketiga, perkiraan penurunan menggunakan hasil uji penetrasi kerucut statis atau sondir. Di sini kita akan membahas yaitu jenis yang kelima dan pembagian yang ketiga. Di sini ada contoh soalnya. Pondasi bangunan dirancang dengan menggunakan hasil uji kerucut statis, di mana beban terbagi rata di dasar pondasi diketahui Q sama dengan 9,5 ton meter pangkat 2. Pondasi yang dipakai adalah pondasi telapak bujur sangkar, yaitu nilainya 4,4 dikali 4,4 meter dengan kedalaman 1,25 meter. Berat volume tanah diketahui juga yaitu 1,85 ton meter. Di sini kita disuruh untuk hitunglah penurunan akibat beban fondasi dengan cara Deber dan Marten. Yang kedua yaitu Schmerman. Di sini ini kan gambarnya C8.4. Besarnya kompresi yang diperhitungkan adalah 2B sama dengan 2 dikali 4,4 meter sama dengan 8,8 meter di bawah dasar fondasi. Dengan mempertimbangkan hasil uji kerucut statis, lapisan tanah dapat dibagi menjadi 3 lapisan dengan nilai Qc yang diratakan. Nah, sini kan tadi dibilang dibagi 3 kan, 3 lapisan. Ini lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Terus di ini nilai Qc yang pertama, ini nilai Qc yang kedua, ini nilai Qc yang ketiga. Nah, kedalamannya kan tadi dari 1,25 sampai 3,60, 3,60 sampai 5 sampai 5 sampai 10,05. Kita masukkan ke dalam tabel. Di sini jadi kedalamannya 1,025 sampai 3,60, itu nilai Qc-nya 40. Dari sini ke sini nilainya ini, itu lapisan pertama. Yang kedua yaitu 3,60 sampai 5 nilai Qc-nya 80.
lapisan kedua yaitu Qc-nya 80 kg per cm pangkat 2. Kedalaman yang ketiga yaitu 5 sampai 10,05. Di sini kurang 0. Itu dia punya nilai Qc 150. Terus selanjutnya kita masuk dalam penurunan dengan cara Deber dan Marten. Yang pertama kita hitung overbounder efektif awal di tengah tiap lapisan. Nah, ini kan lapisan pertama yang ini. Lapisan kedua, lapisan ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Nah, tadi kan kita punya ini lapisan pertama, kedua, ini ketiga. Nah, ini kita masukkan nilainya. Setiap kedalamannya di depan 1,25 itu kita tambah dengan nilai yang kedalaman pertama. Itu 1,25 dikurang 3,60 itu di dalam kurung, habis itu kita bagi 2 kan dia. Habis itu nanti kita akan memperoleh nilai kedalaman titik tengah lapisannya, yaitu nilai ini. Jadi nilai yang ini kita kasih masuk di sini, terus nilai yang ini kita tambah tapi dalam kurung, terus kita bagi 2. Nah, kita akan memperoleh nilai hasil yang di sebelah sini. Setelah itu kita menghitung nilai PO aksennya dengan satuan ton meter pangkat 2. Nah, kita masukkan nilai kedalaman titik tengah lapisan, yaitu nilai yang ini. Ke sini kita kali dengan 1,85. 1,85 itu kita dapat dari soalnya. Ini. 1,85. Nah, nanti kita akan memperoleh hasilnya yang ini. 4,50, 7,96, 13,93. Nah, habis itu kita menghitung tambahan tegangan neto akibat beban. Kita menghitung tambahan tegangan neto akibat beban ini karena pondasi itu kita masukkan ke dalam. Jika pondasi itu di atas permukaan, kita tidak usah menghitung tambahan tegangan netonya. Nah, jadi kalau kita menghitung, kita menggunakan rumus Qn sama dengan Q dikurang lambda B dikali D nya. Q-nya tadi kan kita ketahui 9,5. Ini yang ini. Ini nilai Q-nya. Terus 1,8-nya yang ini sama kedalamannya 1,25. Nah, kita dapat nilainya yaitu 7,19 ton per meter pangkat 2. Nah, kita ubah dia menjadi ton, tadi kita ubah menjadi kilogram. Ton meter pangkat 2 kita ubah jadi kilogram per sentimeter pangkat 2. Maka kita akan mendapatkan hasil 0,719 kilo per sentimeter pangkat 2. Selanjutnya
Di sini kita menghitung tambahan tegangan delta P akibat beban pondasi di pusat pondasi pada tengah setiap lapisan sedalam Z. Z itu kedalaman dasar pondasinya. Ini nilai D tadi kita ambil dari kedalaman yang ini. Kedalaman titik tengah lapisan. Ini nilai D-nya. Terus untuk nilai Z-nya itu kita menggunakan rumus. D ini, nilai D yang ini kita kurangi dengan nilai 1,25. 1,25 didapat dari soal, yaitu kedalamannya. Nah, setelah kita kurangi, kita akan memperoleh hasilnya. Hasilnya ini. Terus nilai B ini kita dapat dari nilai B dan L kan sama. Kita dapat dari nilai di sini. Kan tadi B itu dan L kan kita dapat dari nilai sini. Terus kita bagi 2 dia. Jadi 4,4 dibagi 2 sama dengan 2,2. Terus yang satunya lagi 4,4 dibagi 2 sama dengan 2,2. Jadi itu adalah nilai B dan L-nya. Terus untuk nilai M-nya kita menggunakan rumus B dibagi dengan Z. Z-nya kan yang ini, B-nya yang ini. Terus kita bagi. Nah, nanti kita memperoleh nilai ini. Terus untuk nilai yang N, kita menggunakan rumus lagi, yaitu L dibagi dengan Z. L-nya yang ini dibagi dengan Z. Kita memperoleh ini, nilai tersebut. Nah, dari itu, dari hasil tadi kita mendapat kita sekarang mencari nilai I. Sebelum kita mencari nilai I, kita kan tadi temukan nilai M sama nilai N. Nah, nilai M dan N ini kita gunakan untuk mencari nilai I-nya. Nah, di sini kita ambil yang pertama, yaitu 1,86 dan 1,86. Kita ambil di grafik. Ini merupakan grafik 6.7 yang ada di modul. Nah, kan tadi kita lihat nilai N-nya kan tadi 1,86 kan. 1,86 berarti perkiraan ada di sini. Nah, di situ tinggal kita tarik, kita terus lihat lagi nilai M-nya. Nilai M-nya itu yaitu garis melengkung yang ini. Ini merupakan nilai M. Nah, setelah itu kita lihatlah nilai M-nya kita kan tadi 1,86 juga kan. Berarti dia merupakan garis yang ini nih. Itu garisnya kita. Tinggal kita tarik ke atas. Nilai N-nya kita tarik ke nilai M. Nah, setelah itu kan dia pasti bersinggungan di sini. Nah, habis itu kita tarik ke sebelah kiri. Di sini kita akan memperoleh nilai 0, perumpamaannya yaitu 0,029, sama seperti pada tabel ini, 0,229. Nah, untuk yang kedua sama yang ketiga sama. Caranya seperti yang pertama tadi. Selanjutnya kita masuk pada nilai delta P-nya.
Untuk mencari delta P, kita menggunakan rumus 4 dikali Qn dikali I. Nilai 4 dikali Qn. Nilai Qn-nya kita yaitu nilai yang ini. 0,719 kg per cm pangkat 2. Nah, nilai baru kita masukkan ke dalam rumus ini, berarti 4 dikali 0,17 4 dikali 0,719. Terus kita kalikan dengan nilai I-nya. Nilai I-nya yang ini, kita akan memperoleh hasilnya 0,59. Selanjutnya kita masuk di rumus di tabel yang kedua. Di sini kita masukkan nilai D-nya. Ini nilai kedalaman tadi di tiap lapisannya. Yang ini nilai kedalamannya. Habis itu untuk mendapatkan nilai H ini merupakan selisih dari nilai ini. Nah, jadi nilai 235 itu didapat dari 360 dikurang 125, maka akan kita peroleh 235. Itu merupakan nilai H, itu merupakan nilai selisihnya. Kita cari nilai selisihnya. Terus nilai QC-nya yaitu ini, kita ada di tabel yang di atas ini. Ini dari data lapangannya. Setelah itu nilai PO aksen. PO aksen juga tadi kan kita dapatkan. Ini merupakan nilai PO aksen. Nah, setelah itu kita mencari nilai C-nya. Nah, kita mencari nilai C itu kita menggunakan rumus ini. Kita menggunakan rumus, kita masukkan nilai QC-nya sama nilai PO aksennya, maka kita akan mendapatkan hasil yang ada di sini. Setelah itu kita mencari nilai SI. Ini rumus SI-nya. Nah, nilai H-nya tadi kita dapat di atas. Ini nilai H, nilai C, nilai PO aksen, terus nilai delta P sama. Nah, setelah kita masukkan semua rumus itu, kita akan mendapatkan nilai SI-nya yaitu ini. Nah, pada metode yang pertama kita mendapatkan penurunan yang terjadi yaitu 2,27 cm. Selanjutnya kita akan lanjut pada metode yang kedua. Metode yang kedua yaitu pada dasar fondasi digambarkan diagram Smartman. Tinggi diagramnya yaitu 2B sama dengan 8,8 meter. Diagram ini menghitung nilai IZ. Nah, di sini kita ada rumus C1, C2, nilai SI, dan cara mencari nilai E-nya. Kita masuk pada yang ini, nilai D-nya. Nilai D ini kita ngambilnya nilai yang ini. Nilai kedalaman titik tengah lapisan. Kita masukkan, setelah itu kita mencari nilai IZ-nya. Kita mencari nilai IZ-nya, kita menggunakan gambar yang ini. Gambar yang ini. Nah, kita masukkan ini rumusnya.
sebelum masukkan pada gambar itu, kita pertama masukkan rumusnya dulu. Rumusnya yaitu Z per 0,5 dikali B. B nya kita kan tadi 4,4 dari soal yang ini. Nah, terus B nya kita 4,4. Jadi terus nilai Z nya kita juga tadi kita ketahui di sini. Ini kita coba pakai yang pertama, yaitu 1,18. Itu nilai Z nya. Berarti 1,18 dibagi dengan 0,5B. Satu 0,18 dibagi 0,5B. Satu 0,18 dibagi 0,5 dikali 4,4, yaitu 0,536. 0,536 kalau kita lihat dari sini, yaitu dia berada di sini tentunya. 0,536 berarti berada di sini. Nah, setelah itu kita tarik garisnya sampai bersinggungan dengan garis yang ini. Ah, kan dia bersinggungan di sini, kita tarik garis ke atas. Nah, di sini kita akan pasti dapatnya 0,3 berapa gitu. Nah, kita dapatnya kita pakainya itu 0,33. Selanjutnya caranya sama seperti yang kedua dan ketiga. Jadi kita gunakan dulu rumusnya, kita masukkan nilai Z, terus kita masukkan nilai B nya yaitu 4,4. Maka kita akan masukkan ke dalam gambarnya. Habis itu kita tarik sampai bersinggungan, terus kita tarik ke atas, akan mendapatkan nilainya. Nah, setelah itu nilai delta Z nya. Nilai delta Z nya kita peroleh dari nilai ininya, dari nilai selisih kedalamannya. Tinggal kita pindahkan saja. Terus untuk nilai C1 dan C2 kita menggunakan rumus. Nah, di sini sudah ada penjabarannya. Untuk mencari nilai C1 ini rumusnya. Nilai C2, nah kita dapat hasilnya nilai C1 0,84, nilai C2 nya itu 0,54. Itu nilainya sama ya untuk semua lapisan. Setelah itu nilai QC nya. Nilai QC nya kan tadi kita dapat di paling atas kan, ini. Terus untuk nilai E nya kita kali dengan 2. Nilai E berarti 2 dikali nilai QC nya. Jadi 2 dikali dengan 40 yaitu 80. 80 dikali 2 dengan hasilnya 160 dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan hasil nilai E nya. Selanjutnya kita mencari nilai SI. Ini kita mencari, ini rumusnya agak ribet, jadi bisa kita pakai rumus yang ini. Rumus yang ini nanti kita akan peroleh nilainya sama seperti pada tabel. Nah, pada metode yang kedua kita mendapatkan penurunannya sebesar 1,68 cm.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan jeda-jeda dan kesulitan saat menjelaskan. Terima kasih.